Apa yang akan kita bahas bersama yang sedang viral dan sedang hangat ini tentang pembongkaran kedok perdukunan. Dan saya tidak akan membahas tentang sihir maupun perdukunan karena bapak-bapak ibu-ibu sudah khatam bab ini. Bagaimana hukumnya sihir, bagaimana hukumnya dukun, bagaimana bertemu dukun atau datang dukun, itu sudah biasa kita bahas. Saya anggap insya Allah bapak ibu sudah khatam ngaji bab ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Jadi levelnya bukan sekedar membahas tentang hukum sihir, perdukunan, kemudian segala hal yang berkaitan dengannya. Tapi levelnya Bapak Ibu sekalian sudah level harus sudah bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, namanya masyarakat umum, warga atau masyarakat atau netizen, tidak semuanya ngaji, sehingga pendapat mereka, dukungan mereka, apa yang mereka yakini, apa yang mereka pikirkan, ada kalanya tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedang viral dan terus berlanjut perseteruan antara GSJ, yaitu Gus Samsudin, Jadab, kok Kadzab? Ya. Gus Samsudin Jadab GSJ berseteru dengan pesulap merah yaitu Marcel Radival. Maka masyarakat terbelah menjadi dua, semua lapisan masyarakat. Ada yang mendukung GSJ, ada yang mendukung pesulap merah. Saya tidak akan bertanya panjenengan kubu mana. Ya. Yang ingin kita bahas adalah kita senang dan suka dengan adanya pembongkaran kedok perdukunan, karena memang salah satu bagian dari dakwah kita adalah memberantas sihir dan perdukunan. Ini menjadi agenda utama kita dalam menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha berjuang, ambil bagian dalam pemberantasan sihir dan perdukunan. Ya. Kita senang dengan adanya bongkar-bongkar ya dari trik perdukunan, sehingga terus terang saya pribadi, saya tidak tahu panjenengan bagaimana, saya pribadi terus terang mendapatkan pencerahan dari pesulap merah. Ini belum bicara masalah dukung atau tidaknya, tapi saya mendapatkan pencerahan. Kenapa? Karena selama ini puluhan tahun ngaji dan mengajar ngaji, membaca kitab tentang tauhid, yang saya tahu ketika membahas tentang kejadian-kejadian luar biasa, kejadian-kejadian yang di luar adat, saya hanya tahunya mukjizat atau karomah versus sihir. Terserah mau sihir yang hitam atau sihir yang putih, pokoknya mukjizat, karomah atau karomah versus melawan sihir yang hitam maupun yang putih. Saya tidak bahas sihir yang merah ya. Nah, tahunya cuma itu. Sehingga kalau ada kejadian luar biasa dan kita tidak akan pernah menjumpai, mungkin kecuali mukjizat berupa Al-Quran, mukjizat para nabi kita nggak bisa melihatnya, kecuali Al-Quran ini, mukjizat sepanjang zaman. Kita hanya tahunya dari berita yang Allah sampaikan, yang disampaikan Rasulullah SAW, bagaimana Nabi Musa melempar tongkatnya ke Laut Merah terbelah dan lain-lain. Sehingga hari ini kalau ada kejadian luar biasa yang dilakukan seseorang, dialami seseorang, kita melihatnya, oh kalau nggak karomah ini sihir. Nah, kalau saya pribadi terus terang dengan kejadian ini ada pencerahan. Karena apa? Kalau dulu taunya cuman karomah dan sihir, sekarang ada tambahan lagi, yaitu orang yang pura-pura punya karomah dan pura-pura punya sihir. Kalau orang pura-pura punya karomah, mungkin ada selama ini. Tapi yang saya tahu dari kejadian-kejadian luar biasa dalam semua bidangnya, saya kira itu memang 100% sihir. Karena saya dulu pernah ikut pencak silat diantaranya ya, Pagar Nusa, dan sering melihat
adegan-adegan mendebarkan, bahkan saya juga terlibat di dalamnya. Guru saya ini biasanya bagian manjat pisau belati. Nah, di atasnya lagi bawa samurai ditusukkan perutnya. Kemudian ada tenaga dalam, orang terpental. Kemudian ada bambu gila. Jadi bambu gila itu betul-betul saya lihat. Bambu, kemudian orangnya 5 orang megangin terus kayak montang-manting ke bawah bambu. Nah, kalau saya bagian mecah beton waktu itu ya. Jadi base gitu, dikasih bensin, dibakar terus dipecah sama tangan. Jadi nggak ngerti jurus apapun, tapi sering pentas begitu ya. Dan saya dulu berpikiran bahwa tenaga dalam itu pasti ini dari setan, dari jin. Ini adalah sihir. Oh, bambu gila ini dari jin. Semuanya dari jin, pelet atau mahaba. Kemudian juga mungkin orang masukkan jin ke dalam botol dan lain-lain, itu sihir. Tapi setelah kejadian ini saya mendapatkan pencerahan, ternyata tidak selalu sihir, tapi ada orang yang pura-pura punya sihir. Alias bukan sihir beneran, bukan dia minta bantuan kepada jin, tetapi itu hanya trik sulap saja. Dan ternyata memang kalau ditelusuri banyak dukun-dukun berkedok agama yang dulunya para pesulap. Karena sulapnya nggak laku, banting setir, jadi paranormal. Maka ada pencerahan di sini, karena setahu saya dulu itu ya ini sihir gitu. Tapi setelah ada pencerahan dari pesulap merah, oh ternyata tidak semuanya sihir ya. Bahkan ketika menangani kasus-kasus pasien yang kesurupan, saya selalu berpikir kalau kesurupan berarti jin nyurup. Ternyata tidak selalu begitu. Ini namanya pencerahan. Ada poin-poin di mana di situ yang sebelumnya saya tidak tahu jadi tahu. Bahwa tidak selalu karomah berhadapan dengan sihir, tapi juga ada orang yang pura-pura sakti, sebenarnya itu hanyalah trik yang bisa dengan mudah dipelajari di zaman modern ini. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di satu sisi kita senang ada yang membongkar seperti ini sehingga ada edukasi kepada masyarakat. Tapi kalau tidak ada bimbingan dari orang yang paham sunnah, paham Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, orang bisa kebablasan. Apa kebablasannya? Banyak orang setelah menyaksikan, oh ternyata ini cuman trik, sihir itu tidak ada, sehingga mereka nggak percaya sihir. Nah, ini namanya kebablasan. Nggak percaya dengan sihir, nggak percaya dengan adanya kesurupan, nggak percaya dengan adanya ilmu laduni dan lain-lain. Maka kita punya Al-Quran, ada sunnah Nabi SAW, kita timbang dengan ini. Ini adalah hakim. Ini adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika ada sebagian orang yang tersadarkan bahwa ini hanya trik, bukan sihir, apalagi karomah, tapi akhirnya tidak percaya dengan adanya karomah, tidak percaya dengan adanya sihir, tidak percaya adanya kesurupan, tidak percaya yang namanya santet, tidak percaya namanya ilmu laduni dan lain-lain. Lalu apakah kita akan tinggal diam? Lah sudahlah, itu bukan urusan saya. Mesti rame-rame odewe, aku gak oleh opo-opo. Ya. Maka di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, setidaknya karena ini berkaitan dengan masalah agama kita, berkaitan dengan masalah penegakan tauhid, kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi sesuai kemampuan kita. Kepada istri, kepada anak kita, kepada kerabat kita, kepada masyarakat kita, berikan edukasi. Kalau ada dua kubu yang sedang berseberangan, tentu kita pilih mana yang benar, tapi jangan sampai kebablasan. Ketika kedok perdukunan dibongkar, banyak orang yang berpendapat bahwa sihir itu tidak ada, santet itu tidak ada, kesurupan itu tidak ada, ilmu laduni itu tidak ada, semuanya tidak ada. Maka dari itu level panjenengan adalah bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan edukasi berdasarkan Al-Quran was sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka pada pertemuan malam hari ini ada beberapa poin yang akan kita timbang melalui
timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pembahasan tentang ilmu laduni. Disebut laduni karena kata ladun artinya dari sisi Allah maksudnya. Jadi ilmu laduni itu adalah secara definisi ilmu yang didapatkan seseorang langsung dari Allah tanpa belajar, tanpa guru, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian percaya nggak ada ilmu yang seperti itu? Karena kasus kemarin perseteruan dua kubu ini, salah satu kubunya yaitu yang GSM mengatakan saya itu mendapatkan ilmu laduni, sehingga mendirikan padepokan, yaitu padepokan Nur Zat Sejati. Ya. Maka ketika berkaitan dengan pembahasan para dukun, baik dukun hitam maupun dukun putih, atau dukun putih istilahnya uskun, ustad dukun atau kikun, ya kiai dukun, itu tidak akan lepas dari pembahasan tentang ilmu hikmah atau ilmu laduni. Nah, kita harus paham di sini levelnya panjenengan harus sudah bisa memberikan pencerahan. Ketika ada orang bertanya, Pak, sebenarnya menurut panjenengan ilmu laduni itu ada apa tidak? Maka kita jawab, kita timbang dengan Al-Quran. Ada nggak dalam Al-Quran? Gimana ibu-ibu? Kalau ibu-ibu ditanya sama tetangganya, Mbak Yu, sampean percaya tak ilmu laduni ke ono? Jawaban jenengan apa, Bu? Ada apa boten? Boten katanya. Ada dasarnya boten itu? Baik ya, karena menjawab ya ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Kita buka dalam surat Al-Kahfi surat 18 di ayat yang ke-65. Suratul Kahfi, surat Kahfi ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa yang ditemani seorang pelayannya mencari Nabi Khidir. Maka di ayat yang ke-65 Allah berfirman, "Fawajada 'abdan min ibadina." Ada alifnya, fawajada berarti dua orang. Maka keduanya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Yang mana hamba yang bertemu dengan Nabi Musa ini adalah hamba yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Ingat, rahmat dari sisi kami. Kita garis bawahi di ujung ayat, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami mengajarinya min ladunna dari sisi kami ilma, yaitu ilmu. Kami di sini siapa? Allah. Sisi kami berarti Allah. Kami mengajarinya hamba tadi yaitu Nabi Khidir min ladunna dari sisi kami ilma. Berarti ada orang yang mendapatkan ilmu laduni yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berpendapat nggak ada ilmu laduni itu, oh ada, ini ayatnya. Berarti ada Pak ilmu laduni. Jadi kita harus percaya bahwa kalau ada orang punya ilmu tanpa guru, tanpa belajar, Allah langsung yang ngasih. Ada itu Pak. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Nah, kan enak jawabannya Pak. Kenapa? Khidir itu para ulama sepakat bahwa itu adalah nabi. Para nabi dulu nggak ada yang ceritanya punya guru atau pernah mondok. Saya tanya Rasulullah itu pernah mondok di mana? Atau ada yang bisa menjawab siapa nama gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang jawab Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah mengajar, tapi mengajar bukan hanya Rasulullah tapi para sahabat.
Dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya 4 perkara kepada Rasulullah tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang tanda kiamat, maka setelah malaikat Jibril yang berwujud seorang laki-laki ini pergi, rawi hadis yaitu Umar ibn Khattab ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Siapa tadi yang tanya? Kata Umar, Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa jawaban Rasulullah? Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril datang kepada kalian mengajari agama kalian, mengajari kalian. Kalau kepada Rasulullah, malaikat Jibril tidak berperan sebagai guru, tapi hanya menyampaikan pesan, yaitu berupa Al-Quran. Ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril cuma nyemak bacaan Rasulullah SAW, dan bukan sebagai guru, tapi sebagai penyampai wahyu saja. Sementara ilmunya Rasulullah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula para nabi dan rasul yang mereka mendapatkan wahyu dari Allah, maka itulah yang disebut ilmu laduni menurut versi Al-Quran. Kalau menurut versi orang-orang sufi, mereka ahli tasawuf, mereka mengatakan bahwa ilmu laduni itu ada 2, yang satu kepada para nabi, yang satunya kepada selain nabi. Dan selain kepada para nabi bukan wahyu, tapi berupa ilham atau ar-ru'yah, yaitu mimpi. Dan ilham ini derajatnya di bawahnya wahyu, yang mimpi derajatnya di bawahnya ilham. Bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian? Kalau ilham itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, mimpi yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tentu kita bisa menerimanya. Dan ilham ini biasanya tidak berkaitan dengan ilmu, karena ilmu sudah cukup. Allah mengutus Rasulullah SAW, ada Al-Quran, ada hadis Nabi, sudah cukup, tidak butuh yang lain. Di akhir zaman memang ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang benarnya, yaitu sidqu ru'yal mu'min, benarnya mimpi orang mukmin. Itu terjadi ketika ilmu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan habisnya para ulama. Nabi sudah tidak ada, para ulamanya sudah meninggal, maka sedikit ilmu yang ada di masyarakat, maka untuk mengokohkan agamanya Allah berikan mimpi yang benar kepada orang-orang beriman. Di mana mimpi itu bukan ajaran baru, tapi hanya menyampaikan ajaran yang sudah dianggap hilang. Itu menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW. Dan mimpi tidak bisa dijadikan dasar, karena sudah ada dasar kita Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apalagi yang dijadikan sandaran adanya wangsit. Nah, dari mana itu dapatnya wangsit? Apa dari bakul mie ayam atau dari mana? Oh, itu pangsit ya. Wallahu alam, itu dari bahasa apa ya, wangsit. Jadi poin pertama, kalau ada pertanyaan apakah ada atau tidak ilmu laduni, kita jawab ada. Ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah kepada hambanya, dan itu hanya dimiliki atau Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ini yang pertama. Berarti fix bahwa kalau ada orang nggak percaya ilmu laduni itu nggak ada, harus diluruskan, kurang sedikit, luruskan. Ada, yaitu para nabi dan rasul. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, terkait tentang sihir. Gara-gara dibongkar triks perdukunannya, sehingga menyimpulkan, wah kalau begitu sihir itu nggak ada, itu semuanya trik. Ya, yang namanya tisu, ya kemarin ya yang nonton, tisu ini bisa terbakar tanpa korek api, itu bukan sihir, itu trik. Ya, tisu ini mudah terbakar, di dalamnya dikasih serbuk PK, kemudian bereaksi dengan gliserin, kalau bisa dikasih air sedikit. Nah, airnya supaya gak kelihatan dengan ludah. Jadinya setelah ritual ya, kemudian ditariklah jinnya dari tubuh pasien, kena, terus ditaruh di sini. Sekarang jinnya harus dibakar, kobong ya. Beberapa menit kemudian terbakar ya, di atas
lepek atau piring terbakar. Wah, berarti nggak ada nih sihir, ini trik sudah dibongkar. Berarti sihir itu nggak ada. Itu gara-gara nonton itu. Kemudian apalagi ya, ada keong buntet yang katanya di situ ada khodamnya sehingga jadi mahal harganya. Jadi orang merasa bangga punya keong buntet. Jadi keong buntet itu kayak keong tapi buntu, ya. Dan itu ditaruh di piring, kalau dituangin cuka itu akan bergerak. Serot. Oh, berarti ini khodamnya. Jadi tadinya harganya 10.000 jadi 2 juta, jadi 3 juta. Kenapa? Keongnya ada khodamnya, ada jinnya. Setelah dibongkar, oh itu reaksi antara cuka dengan kapur, zat kapur, sehingga menimbulkan gas atau gelembung udara sehingga jalan. Hanya orang, wah ini trik, berarti sihir nggak ada. Gara-gara nonton itu. Apalagi ya, batu getar. Ya, ada batu getar, batunya hitam. Ya, penarikan benda gaib. Wah, ketemulah batu getar. Kalau gelap dia diem, tapi kena cahaya dikasih HP center, getar. Nah, itu ternyata beli di toko perdukunan 50.000 dijual jadi 5 juta, dibawa jadi jimat, batu getar. Kemudian apalagi ya, ada yang namanya keris petir. Kemarin saya iseng-iseng coba di Tokopedia, oh ada ternyata 1.300.000. Jadi ada tombolnya itu. Kalau ditekan tombolnya, percikannya keluar di ujungnya, ceret. Nah, kalau nggak punya uang, sampean nyari raket penangkap nyamuk, ceret. Nah, itu. Ya, nyetrum juga itu. Jadi banyak trik-trik yang sudah diungkap ini ya. Termasuk juga bagaimana tenaga dalam, bagaimana bambu gila, bagaimana manik gajah yang katanya buat pelet. Orang kalau dikasih dukunnya itu manik gajah, batu berwarna putih, wah cewek-cewek pada deket, pada nempel. Ternyata setelah diungkap, itu beli setengah kilo, itu 50.000, dipecah jadi banyak, dijual jadi 5 juta. Orang bawa itu merasa apa? Yang tadinya minder, mau deketin cewek minder, gara-gara gak bawa batu itu, jadi pede. Wah, aku gue watu kok. Setelah pede, jadi interaksinya lebih intens dengan cewek-cewek itu. Karena apa? Pede. Sebelumnya gak pede. Setelah punya jimat jadi pede. Bukan jimatnya, bukan ada jinnya, tapi karena kepercayaan dirinya meningkat. Nah, setelah meningkat, akhirnya jadi ada perubahan dari tingkah lakunya, jadi lebih berani. Kemudian cewek-cewek akhirnya memandang, oh orang ini kok enak ya diajak ngomong. Jadi kebiasaan, akhirnya merubah karakternya, jadi gampang dideketin cewek. Bukan karena batunya. Nah, gara-gara nonton itu, oh berarti pelet itu yang namanya atof itu nggak ada. Nah, ini kebablasan, perlu kita luruskan. Masih banyak yang lain Pak, itu ya sudah diungkap. Kita butuh informasi seperti ini untuk menjelaskan kepada orang lain, karena ada kewajiban kita untuk mengedukasi. Jadi saya ulang sedikit supaya tidak lupa bahwa adanya bongkar-bongkar kedok perdukunan ini sesuatu yang membahagiakan, membantu kita dalam rangka dakwah tauhid. Tetapi karena masyarakat banyak yang mungkin belum mengkaji lebih dalam lagi, dan kewajiban kita menyampaikannya adalah banyak yang kebablasan, akhirnya meyakini bahwa sihir itu tidak ada, termasuk juga ilmu laduni itu tidak ada. Maka kita sudah bahas satu poin bahwa ilmu laduni itu ada, tapi Allah berikan itu hanya kepada para nabi dan rasul saja. Nah, terkait sihir, ketika diungkap trik-trik tadi, dan itu terus berlanjut, semakin hari semakin ditemukan, oh ini trik semuanya, sampai bagaimana menyentuh tengkuk seseorang, kemudian hitungan beberapa menit terasa panas tangannya. Itu juga ada zat kimianya. Jadi panasnya itu nggak langsung plek langsung panas. Kalau langsung panas sampean tinggal pakai apa ya? Ya digosok gini aja panas Pak ya. Tapi ini aneh, dingin kemudian beberapa menit kemudian timbul panas. Nah, maka ada zat kimia yang diusapkan di tangan yang memang bereaksi beberapa menit terasa panas, sehingga orang yang awam yang tidak tahu kemudian datang kepada orang pintar, kata mereka, karena memang karena kebodohan yang didatangi orang pintar bagi orang yang bodoh gitu. Disentuh panas, wah ini jinnya ada gitu. Kemudian juga tangan kosong digosokkan keluar seperti darah, padahal itu juga bisa dibikin.
Bahkan gelas yang kosong dituangin air putih langsung warnanya merah. Dikasih aki merah, merah delima, dituang air jadi merah. Banyak sekali. Ya, bongkar-bongkar seperti ini banyak. Namun akhirnya sebagian masyarakat ada yang meyakini bahwa kalau begitu sihir itu tidak ada. Kita timbang dengan Al-Quran, jelas ayat-ayat tentang sihir itu ada di dalam Al-Quran, itu menunjukkan adanya sihir. Di antaranya yang paling sering kita baca dan sangat populer dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Nah, jadi ada secara teks jelas ada kata sihir, berarti ada sihir itu dan dibahas oleh Al-Quran. Mereka mengikuti apa yang dibacakan kepada mereka oleh syaitan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir atau kufur, akan tetapi syaitanlah yang kafir karena mereka mengajari manusia sihir. Jadi sihir itu ada, yang ngajari adalah syaitan. Hanya saja memang orang yang betul-betul punya sihir pada hari ini, setelah fakta-fakta diungkap dan bukti-bukti disampaikan, ternyata mungkin sangat langka. Dukun yang benar-benar sakti ada, tapi mungkin cukup langka. Ya. Karena pernah ada seorang ahli hipnotis atau ahli sulap, magician lah, atau apa istilahnya ya, di luar negeri mengadakan sayembara kepada seluruh dukun di dunia. Seluruh dukun di dunia yang bisa membuktikan sihirnya, maka akan dapat hadiah 1 juta US dollar. Berapa rupiah itu? Kalikan 14.000 lah, hitung sendiri ya. Lumayan Pak itu Pak. Sehingga pernah itu tantangan itu mulai tahun 1965 sampai hari ini. Dan semua yang datang untuk ingin dapat hadiah 1 juta US dollar nggak bisa mendapatkannya, justru malah dibongkar trik perdukunannya, hanya trik. Ya memang ada dulu pesulap bertopeng. Nah ini membongkar trik-trik sulap yang akhirnya dipenjara. Justru yang bongkar di penjara. Karena apa? Sulap hanya hiburan. Kenapa dibongkar? Orang itu seni kata mereka. Nah, kalau ini kan bongkar perdukunan, malah bagus. Kalau sulap nggak usah dibongkar, silakan, itu hiburan saja, tidak sampai menipu orang ya. Tapi kalau itu trik sulap dianggap sebagai karomah, kemudian dibayar 20 juta, ya kan kasihan Pak, orang sedang susah malah didolimi, dibohongi. Jadi jelas sihir ada, ya cuman mungkin sangat langka orang yang memiliki sihir sebetulnya. Ada tapi jarang. Ya. Kebanyakan adalah trik yang bisa dipelajari oleh siapapun. Sihir sebenarnya juga bisa dipelajari oleh siapapun, namun sebenarnya tentu lebih mudah mempelajari tentang trik-trik tadi. Ya. Tidak butuh ada lelaku, ada ritual, atau ada persyaratan-persyaratan yang sifatnya magic. Tidak perlu, cukup kita punya uang, beli bahan-bahannya, belajar kepada seseorang secara langsung, kalau diajarkan langsung bisa. Ya. Maka kalau ada orang tidak percaya sihir, kita katakan bahwa sihir ada di dalam Al-Quran. Termasuk jenis santet jelas ada. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengalami disantet oleh seorang penyihir Yahudi. Dan itulah yang menjadi sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka santet itu ada ya. Tapi yang banyak dilakukan sekarang, berpura-pura jadi pemberantas dukun-dukun santet, lalu mengobati orang yang kena santet, juga ternyata itu sangat mudah, juga termasuk trik ya. Bagaimana memindahkan penyakit ke kelapa atau degan, ke telur, bahkan ke ayam, ya, kasihan kalau ke ayam ya. Itu bisa dibuat, ya, disetting seperti itu. Jadi itu juga trik ya. Jadi seolah-olah tampil sebagai pahlawan yang melawan dukun-dukun santet, mengobati orang yang disantet, ternyata hanya tipuan, hanya trik saja. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian,
Poin yang kedua, bahwa sihir itu ada menurut pandangan Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kesurupan. Kalau ibu-ibu ada orang bengok-bengok, ya, kemudian ya, orang teriak-teriak, histeris, nyakar-nyakar, gereng-gereng, kita taunya oh itu orang kesurupan. Maka ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang kesurupan artinya jin masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, dalam ilmu hipnotis ada istilahnya abreaksi, ya. Ini saya bacakan definisinya abreaksi, ya. Ini dalam pandangan ilmu hipnotis. Abreaksi adalah kondisi di mana muatan emosi dari pikiran bawah sadar. Jadi kondisi di mana muatan emosi dari pikiran bawah sadar meluap dan meledak keluar dalam bentuk ucapan atau perilaku tertentu. Ada dua, yang satu bersifat keras, di mana luapan emosi yang keluar itu begitu deras, seperti menangis, berteriak, memukul, meninju, meremas, mengeram, mencakar, bahkan menendang. Nah, ada juga abreaksi yang sifatnya lunak, hanya menangis saja. Ini dari versi sisi yang lain, dari sisi ilmu hipnotis. Jadi kondisi di mana muatan emosi yang tersimpan di alam bawah sadar selama ini numpuk-numpuk, ada trauma, ada kekecewaan, ada kekesalan, kemudian numpuk di alam bawah sadarnya, ya. Kemudian pada satu momen tertentu muncul, ya, histeris. Jadi bisa kemungkinan yang itu. Kemungkinan pertama, jin yang nyurup atau setan, ya, yang menyurup orang itu, atau yang kedua abreaksi, atau yang ketiga pura-pura kesurupan. Pura-pura kesurupan. Buktinya dalam adegan-adegan para ustadz dukun itu, yang kesurupan selalu timnya, nggak orang lain. Timnya kesurupan, ya, di setting. Ada yang kesurupan Nyi Roro Kidul, ada yang kesurupan Nyi Blorong, ya. Dan itu harus dibongkar. Bagaimana Syekh Nasiruddin Al-Albani membongkar kedok perdukunan di zaman beliau, Syekh Albani. Di markas beliau, ya, di sekitar markas beliau ada seorang dukun yang buka klinik perdukunan, ya, praktek begitu, ya, semacam padepokan kalau di sini. Dan satu yang ditonjolkan dari dukun ini adalah dia mengatakan, saya bisa mendatangkan roh-roh orang mati, dimasukkan kepada mediator, jadi bereaksi orang. Wah, jadi berbondong-bondong orang datang ke situ, ya, meminta roh si fulan tolong didatangkan. Akhirnya didatangi oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama besar ke Sohor, begitu datang dukunya gemeter. Wah, iki sing teko ulama. Gemeter, ya. Tapi namanya juga orang nyari duit, nipu orang, ya, ditahan-tahan. Akhirnya kata Syekh Al-Albani, apakah engkau benar mengaku bisa mendatangkan roh-roh orang yang sudah mati? Oh iya, bisa. Kalau begitu coba datangkan ruhnya Imam Bukhari. Kata dukunnya, kalau begitu lusa hari Senin engkau datang lagi ke sini, akan saya undang ruhnya Imam Bukhari. Hanya hari yang ditentukan hari Senin datang lagi, Syekh Al-Albani datang, padepokannya tutup, orangnya kabur. Kenapa? Karena yang kesurupan itu adalah timnya sendiri dan dia bisa memperagakan sebagai apa? Nyi Blorong bisa, ya. Mak Lampir bisa jadi genderuwo aja. Begitu disuruh jadi Imam Bukhari, gak hafal satupun hadis, gimana? Gak ada, mau kesurupan gimana ya? Nanti ditanya, coba sebutkan hadis, bingung, ya, mediatornya gak ngerti opo-opo. Hanya ternyata itu adalah pura-pura kesurupan. Nah, jadi orang dengan luapan emosi berteriak, histeris, menangis, mencakar, nendang dan sebagainya. Bahkan saya pernah meruqyah orang, ya, sebenarnya saya tahu ini kayaknya orang ini bukan orang kesurupan atau bukan orang kena jin, kayaknya ini orang edan gitu. Orang gila. Saya sudah memprediksi, tapi keluarganya tetap maksa, Ustaz tolong diruqyah. Ya udah, saya bacakan ayat-ayat ruqyah di air, diminumkan, dan saya sudah
paham, ini paling ini saya disembur beneran, baru diminumkan disembur, saya menghindar, ditendanglah dan sebagainya. Ya. Maka orang yang bereaksi seperti itu ada kemungkinan kesurupan, ada kemungkinan abreaksi tadi, dan ada kemungkinan pura-pura kesurupan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang setelah dibongkar-bongkar tadi, akhirnya nggak percaya kalau orang itu ada yang kesurupan. Wah, itu cuman abreaksi atau pura-pura kesurupan, sehingga yang kesurupan itu nggak ada. Orang kemasukan jin terus bereaksi itu nggak ada. Nah, kita timbang lagi dengan Al-Quran ya. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah. Ini yang terakhir ya, ayat 275. 275. Ayat ini berbicara tentang betapa mengerikannya dosa riba. Jadi orang sering mengistilahkannya ngeri banget ya, karena ngeri banget ya, ngeri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dan orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak berdiri kecuali berdirinya mereka seperti orang yang kerasukan syaitan. Yatakhabbathu syaitan minal mas. Ini terjadi di akhirat nanti. Orang yang di dunianya makan riba, dia tidak akan bisa berdiri dengan ajat, dengan tegak, tapi berdirinya seperti orang kesurupan, montang-manting. Berarti Al-Quran mengakui adanya orang kesurupan. Dan ini sejak zaman ke zaman sudah diakui bahwa jin bisa nyurup pada seseorang. Akan termasuk si sulap merah sendiri mengakui. Dia konsultasi dengan Ustadz Muhammad Faizar ya, karena memang sering bergandengan dengan Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz Muhammad Faizar ini lulusan Mesir kalau tidak salah, dan salah satu murid dari Syekh Abdul Salam Bali, seorang ulama ahlu sunnah, ahli dalam bidang ruqyah. Maka kata Ustadz Faizar, dari sekian ribu pasien yang beliau ruqyah, yang benar-benar kesurupan, dari sekian reaksi yang kesurupan, yang benar-benar kesurupan jin itu sangat sedikit. Bedanya apa? Kalau orang kesurupan jin yang benar sebenarnya paling sering, walaupun tidak selalu, tapi paling sering itu biasanya dalam kondisi sepi, tidak rame-rame ditonton orang. Kemudian biasanya kesurupan jin itu betul-betul nekat. Orangnya bisa jadi bunuh diri atau membunuh orang, atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Tapi kalau cuma abreaksi, dia cuma ingin meluapkan emosinya, saking numpuknya sudah nggak tahan, maka akhirnya diluapkan. Makanya beberapa teman-teman peruqyah ini sudah sekitar 3 orang yang saya tanyain, kira-kira pasien yang datang itu paling banyak siapa sih? Orang yang ruqyah, minta ruqyah itu siapa? Ini 3 saya teman, 3-tiganya punya klinik ruqyah. Dia bilang yang paling banyak datang ke saya untuk diruqyah itu para janda. Kalau jenengan pingin didatangi janda-janda, jadilah peruqyah. Ya. Kenapa analisanya? Karena banyak orang yang menjanda itu ngampet, Pak. Jadi duda juga berat, tapi lebih berat jadi janda. Kalau jadi janda itu berat, betul ya. Kemana-mana digodain. Para lelaki lebih suka godain janda kembang daripada seorang gadis. Ini perawan gak wani gudo, tapi nek rondo. Ya. Apa dalam benak laki-laki? Oh, nek rondo, maaf bahasanya gatel, lagi butuh. Kesannya begitu aja dia berani menggodain. Makanya janda ini kemana-mana digoda. Beda dengan gadis. Yang kedua, kemanapun dia pergi, ketika dekat dengan seorang laki-laki, orang lain akan bilang, kalau ini punya istri, wah ini hati-hati pelakor. Belum disebut pelakor. Itu tegangan tinggi. Sudah nggak ada yang menafkahi, lahir apalagi batin. Ya, kesana kesini dibully, kesini itu jadi tekanan batin.
Kalau itu dibiarkan berlarut-larut sampai 5 tahun, 10 tahun berat. Ya kecuali orang-orang yang betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, orang yang banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak selalu gangguan. Bisa saja gangguan karena beratnya pikiran, karena sering emosi, karena sering sedih, jin juga masuk bisa. Tapi yang lebih banyak adalah karena tekanan-tekanan batin. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian, saya pribadi kalau ada orang konsultasi ruqyah, ya kita tidak langsung diarahkan sedikit-sedikit jin. Kasihan jinnya jadi di kambing hitam. Sampai heran saya, ada yang konsultasi, Ustaz, saya ingin meruqyahkan suami saya. Kenapa suaminya? Suaminya gak mau kerja, bisa diruqyah gitu ya. Ada yang mengeluhkan ini gak mau males sholat. Ya bisa jadi, tapi tidak selalu. Yang sering bahkan saya diundang ke rumah seseorang, Ustaz tolong ruqyah anak saya. Kenapa? Ini pulang dari pondok gak mau balik, kayaknya kemasukan jin, tolong diruqyah. Selalu itu berkali-kali itu Pak, berkali-kali. Biasanya nggak saya ruqyah, saya tanyain apa yang terjadi di pondok. Wah saya habis dipukul teman saya nggak mau kembali. Lah itu karena dipukul, bukan karena jin. Kasihan, jinnya selalu jadi kambing hitam. Ya. Maka tidak tergesa-gesa, sedikit-sedikit jin. Bisa jadi dari karakter, dari kondisi psikisnya, dari trauma-trauma yang dialami. Harus detail. Maka para peruqyah, teman-teman saya peruqyah biasanya untuk menganalisa atau menyimpulkan ini gangguan atau tidak, itu melakukan anamnesa, semacam dialog dengan pasiennya, bisa dari pagi sampai malam. Nggak diruqyah-ruqyah, ditanyain terus, mimpi apa yang terjadi dulu, terus detail sampai disimpulkan, dicatat. Sehingga penanganannya bisa tepat. Oh, ternyata ini bukan setan ya, tapi ini. Saya pernah ngeruqyah berkali-kali seorang gadis, tapi usianya 40. Jadi kehilangan akal sehatnya, depresi. Ya diruqyah berkali-kali. Ibunya karena ini kayaknya gangguan Ustaz, tolong diruqyah anak saya. Sudah umur 40 tapi depresi terus. Ya akhirnya ya tidak ada reaksi apapun ya, cuman tenang aja, mendengarkan bacaan Quran dia tenang. Terus saya tanyain apa yang terjadi ibu dulu. Dulu waktu kecil usia 2 tahun itu ada orang nebang pohon tertimpa kepalanya. Waduh lah ini salahnya ini. Kepalanya tertimpa pohon yang ditebang orang, terus gegar otak cukup parah, akhirnya sampai dibuka tengkoraknya, dioperasi. Ya mungkin sisa-sisa dari itu. Tidak selalu gangguan jin. Ya memang ayat-ayat Al-Quran tidak harus selalu untuk gangguan jin, juga untuk obat-obat yang lainnya. Cuman orang image-nya dikit-dikit jin, dikit-dikit jin. Begitu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa orang yang kesurupan itu ada, Al-Quran pun menyebutkannya. Tetapi bisa saja itu bereaksi atau bisa juga orang pura-pura kesurupan. Maka inilah 3 poin saja yang perlu kita luruskan, karena terkait kasus perseteruan dua kubu ini, ya efek sampingnya adalah banyak di antara masyarakat yang tidak paham. Setelah dibongkar perdukunan ini, trik-triknya dibongkar semuanya, lalu meyakini kalau begitu ilmu laduni nggak ada, sihir nggak ada, santet nggak ada, kesurupan nggak ada. Maka kita luruskan bahwa jadikan Al-Quran sebagai pedoman, jadikan Al-Quran sebagai hakim yang memutuskan benar salah atau ada dan tidaknya. Maka ketika Al-Quran mengatakan ilmu laduni ada, maka kita yakini adanya, dan untuk siapa? Jelas, untuk para nabi dan rasul. Al-Quran mengatakan sihir itu ada, kita yakini sihir ada. Al-Quran mengatakan bahwa santet itu ada, jelas Rasulullah sendiri mengalaminya. Al-Quran mengatakan bahwa orang kesurupan itu ada dalam Al-Quran, kita yakini bahwa itu ada orang kesurupan. Maka setiap dari kita sebagai mukmin akan selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai barometer, sebagai timbangan tentang benar dan tidaknya sesuatu. Sehingga kita tidak akan terbawa arus mengikuti kebanyakan orang, ikut-ikutan saya pilih kubu ini atau kubu ini. Maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah kebenaran yang mutlak, tidak perlu diragukan isinya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Mudah-mudahan sedikit mencerahkan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas hidayah tersebut.
Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.